Yo, para pemburu film, selamat datang di Cerita Kita. Bersama Dobleh kita akan merangkum sebuah film yang mengisahkan tentang kesetiaan seorang istri meskipun dia buta dan harus mempertaruhkan nyawanya. Sebelum lanjut, diwajibkan bagi kalian untuk memberikan saran dan kritik untuk channel ini, di mana keseluruhan filmnya engkau. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang memeriksakan kondisi matanya. Dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh suaminya yang seorang dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Eng. Setelah dokter selesai memeriksa istrinya, dokter pun mengatakan kalau dalam beberapa hari istrinya akan bisa melihat lagi. Dr. Eng pun memberitahu istrinya tentang perihal tersebut. Tentu saja istrinya sangat senang mendengarnya. Scene pun berlanjut di pagi hari yang cerah. Saat Nyonya Eng bangun dari tidurnya, dia mencoba mencari suaminya. Namun suaminya tersebut tak ada di sampingnya. Tak berselang lama suaminya datang dan menggodanya. Mereka tampak sangat bahagia walaupun Nyonya Eng mengalami kebutaan sementara. Emang kenapa, Bos? Kok bisa buta? Mana aku tahu, emang aku suaminya. Oke, lanjut. Di saat mereka berdua sarapan, tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu dari teman Nyonya Eng. Dia asik ngobrol bersama teman-temannya di telepon sehingga membuat suaminya sedikit kesal. Kemudian Nyonya Eng mendekati suaminya dan berusaha merayu suaminya agar tak kesal lagi. Di luar rumah, pembantunya yang bernama Mai sedang didatangi pacarnya yang seorang polisi. Polisi tersebut menunjukkan sebuah tiket jalan-jalan ke sebuah pulau dan berniat mengajak Mai. Mai sangat senang dengan tawaran tersebut. Di dalam rumah, Dr. Eng mengatakan kepada istrinya bahwa dia harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Sebenarnya istrinya keberatan, tapi mau gimana lagi? Dr. Eng harus pergi untuk mengurus bisnisnya yang berada di luar kota. Dan pagi itu pun Dr. Eng pergi keluar kota. Setelah mengantarkan suaminya pergi, Nyonya Eng pun bersantai duduk di ruang tamu. Tak sengaja ia menduduki telepon. Tentu saja dia segera menggeser telepon tersebut. Saat Nyonya Eng sedang duduk santai, dia dikejutkan dengan kedatangan pembantunya yang akan meminta izin keluar untuk membeli obat asma untuk Nyonya Eng. Kini Nyonya Eng tinggal sendiri di rumah tersebut. Kasihan ya, Bos. Kamu mau nemenin? Saat Nyonya Eng bersantai di halaman rumah, tiba-tiba datanglah seorang pria. Dia bernama Sam. Dia mengatakan kalau dia mencari Dr. Eng. Nyonya Eng pun mengatakan kalau suaminya sedang pergi keluar kota. Sam mengatakan saat istrinya kena penyakit jantung, dia berobat pada Dr. Eng dan istrinya sembuh. Sam juga mengatakan kalau dia adalah teman sekolah Dr. Eng. Nyonya Eng mempercayai apa yang dikatakan oleh Sam karena suaminya pernah menceritakan tentang temannya yang bernama Sam juga. Mereka berdua tampak akrab dan tidak canggung lagi. Nyonya Eng pun mengajak Sam masuk ke dalam rumah. Sam menanyakan apakah Nyonya Eng sendiri di rumah. Nyonya Eng pun menjawab kalau dia sendiri, bahkan pembantunya pun sedang pergi. Karena merasa tak enak, Sam pun berpamitan pulang. Hari pun menjelang malam, hujan deras pun mengguyur. Saat Nyonya Eng cemas karena Mai tak kunjung pulang, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat pintu dibuka, ternyata Sam dalam kondisi basah kuyup dan mengatakan kalau dia tidak mendapatkan taksi untuk pulang. Sam pun meminta izin untuk berteduh. Wah, ini sepertinya ada yang gak beres, Bos. Menurutku juga kayak gitu. Kita lanjut aja dulu. Saat Nyonya Eng akan membuatkan teh, dia tersandung dan jatuh tepat di pelukan Sam. Benar kan, Bos? Ini modus. Sotoy lo. Karena pakaian Sam basah, dia pun meminjam pakaian kering milik Dr. Eng. Karena Nyonya Eng yang buta, jadi Sam bebas banget di rumah itu. Sampai di situ Nyonya Eng belum menaruh curiga sama sekali dengan Sam. Malam itu Sam kembali menceritakan tentang istrinya yang tak bisa menerima keadaannya yang kere. Nyonya Eng pun merasa simpati pada Sam. Malam semakin larut dan hujan pun sudah reda. Kemudian Sam berpamitan untuk pulang. Nyonya Eng pun pergi ke dapur untuk minum jus. Dia merasa kalau ada yang mengikuti di belakang. Dengan spontan dia mengayunkan tongkatnya ke sana kemari. Kayak lalu aja, Bos. Kesana kemari mencari alamat. Sebelum tidur, Nyonya Eng mandi terlebih dahulu karena seharian dia belum mandi. Nah, adegan ini, Bos, yang aku tunggu. Sama dong kalau gitu. Nyonya Eng pun kembali merasakan kalau ada yang mengikutinya. Dia pun berteriak dan berusaha memukul orang tersebut.
Tiba-tiba Sam muncul dan berpura-pura menolong, seolah-olah memang benar-benar ada orang yang berusaha kurang ajar terhadap Nyonya Eng. Setelah itu Sam membuatkan susu untuk Nyonya Eng dan menaruh pil tidur di dalamnya. Sam pun keluar dari kamar Nyonya Eng. Nyonya Eng mulai curiga dengan gelagat Sam. Dia mencoba untuk menelpon suaminya, tapi ternyata telepon rumahnya rusak. Tak lama dia pun tertidur. Pagi Sam membangunkan Nyonya Eng dan mengajaknya sarapan. Nyonya Eng meminta kepada Sam agar melaporkan kejadian semalam ke polisi. Karena Nyonya Eng terus memaksa, Sam pun akhirnya melaporkan ke polisi menggunakan telepon rumah. Sam seolah-olah benar-benar menelpon polisi. Disinilah Nyonya Eng sadar kalau Sam yang berada di rumahnya bukan Sam yang pernah diceritakan oleh suaminya. Telepon di rumah tersebut sedang rusak, tapi Sam menelpon seolah-olah telepon itu bagus. Sam yang sudah ketahuan pun mengatakan kalau dia tahu semua tentang Dr. Eng, bahkan dia sudah menunggu sangat lama untuk kesempatan ini. Dan Sam pun mengatakan kalau pembantunya Mai tidak akan kembali karena Sam telah menyekapnya. Nyonya Eng yang merasa ketakutan dan panik pun berlari ke sana kemari sehingga ruangan itu menjadi sangat berantakan, sedangkan Sam tetap tenang dan santuy. Sam pun menanyakan apakah Nyonya Eng pernah tidur bersama pria lain atau pernah digoda pria lain. Nyonya Eng pun menjawab kalau dia tak pernah melakukannya karena dia sangat setia dan mencintai suaminya. Ya iyalah bos, secara suaminya dokter loh. Emang kalau dokter kenapa? Di pagi hari yang cerah, Sam kembali mengajak Nyonya Eng untuk sarapan bareng. Sam telah menyiapkan stik daging. Semula Nyonya Eng menolaknya, tapi karena Sam terus memaksa, akhirnya Nyonya Eng pun makan. Dan saat makan, Sam bertanya apakah masakannya enak. Nyonya Eng pun menjawab dengan rasa takut, "Iya, masakan ini enak sekali." Sam pun memberitahu Nyonya Eng kalau itu adalah daging guguk milik Nyonya Eng. Dia tersedak kaget dan akan memuntahkannya, tapi Sam melarangnya, bahkan Sam memaksanya untuk memakannya kembali. Nyonya Eng merasa panik dan frustasi sehingga dia melampiaskan kepanikannya dan memporak-porandakan isi kamar mandi. Saat itu dia teringat nasihat ibunya kalau dia harus tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian dia berusaha tenang agar bisa berpikir dengan jernih. Nyonya Eng kembali ke kamarnya. Di sana dia kembali didatangi oleh Sam. Sam kembali menceritakan tentang istrinya, bahwa dia dan istrinya sangatlah bahagia dan sering berbincang setiap malam. Tetapi berjalannya waktu, istrinya berubah. Sam pun menanyakan perubahan itu kepada istrinya, tapi istrinya bilang kalau dia biasa aja. Bahkan saat Sam meminta jatah, istrinya menolak. Waduh, itu tanda-tanda bos. Tanda-tanda apa? Dan ternyata Sam telah dikhianati oleh istrinya. Di lain kesempatan, Sam meminta Nyonya Eng memijit pundaknya. Nyonya Eng bertanya apakah karena istrinya selingkuh, lantas Sam mengganggunya untuk balas dendam atas istrinya yang selingkuh. Dia merasa tidak adil kalau Sam membalas dendam terhadapnya. Saat Sam sedang asyik nonton TV, tiba-tiba Nyonya Eng merasa sesak napas. Dia mengatakan kalau dia butuh obat asma. Sam pun mengambilkan obat asma yang dibeli oleh Mai. Kemudian dia memberikan pada Nyonya Eng. Nyonya Eng mengatakan kalau obat itu sudah habis dan tak berfungsi lagi. Nyonya Eng pun menyuruh Sam pergi membelinya, kalau tidak maka dia akan mati. Dengan sangat terpaksa Sam pun pergi untuk membeli obat. Ternyata Nyonya Eng hanya berpura-pura sakit. Saat Sam pergi, Nyonya Eng tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mengambil telepon yang berada di kursi. Saat dia berhasil menghubungi suaminya, telepon tersebut malah kehabisan baterai. Nyonya Eng yang merasa kesal pun membanting telepon tersebut hingga berantakan. Seketika itu pula dia teringat kalau baterai telepon tersebut bisa dicas. Dia pun mengambil baterai tersebut dan berniat mengecasnya di kamar. Sebelum sampai di kamar, dia mendengar suara mobil yang berarti Sam telah pulang. Dia pun bergegas akan kembali ke tempat tadi agar Sam tidak curiga. Saat dia akan kembali, dia malah tergelincir dan jatuh. Sebelum Sam tiba, dia menyembunyikan baterai tersebut. Di saat itulah Sam kembali membawa obat dan memberikannya pada Nyonya Eng. Sam pun membawanya ke kamar dan meninggalkannya. Nyonya Eng pun kemudian mengecas baterai tersebut. Tak lama dari itu Sam kembali mendatangi kamar Nyonya Eng. Dia sangat marah karena dia tahu kalau Nyonya Eng sebenarnya tidak sakit asma. Sam pun mengancam akan meniduri Nyonya Eng.
Nyonya Eng menolak karena dia sudah punya suami dan mengenai istri Sam yang selingkuh itu bukan urusannya. Pengamat Sam harus balas dendam terhadapnya karena semua itu tidak akan membuat istrinya kembali padanya. Sam pun membenarkan istrinya tidak akan kembali padanya karena istrinya sudah meninggal dunia. Sam pun menceritakan bahwa istrinya mempunyai penyakit jantung. Dia pun berobat dengan seorang dokter. Bukan hanya itu, dokter tersebut merayu istrinya sehingga istrinya berselingkuh. Saat Sam mencari tahu siapa sebenarnya dokter tersebut, ternyata dia adalah Dr. Eng, suami dari Nyonya Eng. Sebenarnya Sam tak merasa sakit hati masalah perselingkuhan tersebut. Yang membuat Sam sakit hati dan dendam adalah ternyata dokter itu tak benar-benar mengobati istrinya. Dia hanya memberikan vitamin. Dan pada akhirnya istri Sam pun meninggal. Nyonya Eng pun tak percaya begitu saja dengan cerita Sam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sam bersantai di halaman rumah sambil memandangi bintang di langit. Mungkin dia ingat istrinya, bos. Bisa jadi seperti itu. Sam tak menyadari kalau ada pria lain yang masuk ke rumah itu, alias maling. Berbeda dengan Nyonya Eng yang menyadari kalau ada orang yang menuju kamarnya. Dia sudah menyiapkan senjata guna untuk menghajar orang tersebut. Benar saja, saat orang tersebut masuk, Nyonya Eng langsung menghajarnya dengan membabi buta. Tapi apa daya, Nyonya Eng yang tak dapat melihat hanya bisa menghajar angin. Maling tersebut menyadari kalau Nyonya Eng ternyata buta. Kemudian maling tersebut mengikat Nyonya Eng. Bahkan maling tersebut sempat makan dan minum santuy. Malingnya kelaparan nih, bos. Bahkan maling tersebut berpikir akan meniduri Nyonya Eng. Saat maling tersebut akan melancarkan aksinya, datanglah Sam yang langsung menghajarnya hingga maling tersebut game over. Tak selang lama pintu rumah digedor. Ternyata seorang polisi yang tidak lain adalah kekasih hati Mbak Mai. Dia menanyakan keberadaan Mai karena dia telah beberapa hari tidak ketemu. Jadi dia merasa rindu berat. Polisi itu merasa curiga dengan gelagat Sam. Polisi itu pun memaksa masuk dan meminta Sam untuk mengambilkan air minum. Saat itulah polisi tersebut mendengar suara dari kamar lantai atas dan kemudian memeriksakannya. Saat akan membuka pintu, Sam datang dengan minumannya dan polisi tersebut gagal masuk kamar tersebut. Saat akan pulang, polisi tersebut melihat bingkai foto yang tertelungkup dan dia berusaha mengambil dan akan melihatnya. Ternyata Pasti ketahuan, bos. Dan ternyata foto itu telah diganti dengan foto Sam dan Nyonya Eng. Kemudian polisi itu pun pulang. Dan saat itulah Nyonya Eng mencoba untuk kabur. Dia terus berlari dan bersembunyi di semak-semak. Dalam samar-samar matanya mulai bisa melihat cahaya. Saat melihat cahaya lampu mobil, dia menghampirinya dan memohon agar dibawa pergi. Nyonya Eng pun naik mobil tersebut dan ternyata itu adalah Sam. Nyonya Eng pun kembali dibawa ke rumah. Di tempat lain saat polisi menuju kantornya, dia melihat-lihat foto keluarga Dr. Eng. Dan dia tampak heran karena Dr. Eng yang baru saja dia temui berbeda dengan di foto. Polisi itu pun memutuskan untuk kembali ke rumah Dr. Eng. Secara diam-diam dan mengendap-endap, Pak polisi itu masuk ke dalam rumah. Dia pun menemukan Nyonya Eng di sebuah ruangan. Saat akan menghampiri, tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh Sam dan game over saat itu juga. Setelah itu Sam mengajak Nyonya Eng tidur bareng. Nyonya Eng yang tak bisa berbuat apa-apa pun hanya pasrah saja. Dan saat itulah Dr. Eng pulang dan melihat semua itu. Sam pun berpura-pura meminta maaf kepada Dr. Eng agar semua itu dianggap perselingkuhan oleh Dr. Eng. Nyonya Eng pun berusaha menjelaskan pada suaminya, tapi suaminya tak mendengarkan. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Sam dan Dr. Eng. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Sam. Mengetahui keadaan itu, Nyonya Eng lari ke dapur mengambil paku payung dan menaburkannya di lantai. Dan dia mengambil gas dan korek. Saat Sam menginjak paku payung tersebut, dia menjerit. Dan saat itulah Nyonya Eng tahu posisi di mana Sam berada. Dan Nyonya Eng langsung membakar muka Sam. Kemudian Nyonya Eng kembali bersembunyi, sedangkan Sam karena akibat kebakar mukanya jadi pandangannya terganggu. Nyonya Eng pun langsung menusuk punggung Sam menggunakan pensil. Dia pun berlari lagi. Kini mata Nyonya Eng sudah bisa melihat, tapi dia tetap berpura-pura tidak melihat. Saat Sam sudah dekat, dia menghantam kepala Sam dengan vas bunga. Saat Sam merasa sakitan, Nyonya Eng memasukkan kaleng kimia ke sebuah microwave.
dan menutup pintu agar Sam tidak dapat keluar dari ruangan tersebut. Tak selang lama ruangan itu meledak dengan Nona Eng kembali ke ruangan tersebut untuk memastikan apakah Sam sudah mati. Saat dia masuk, tiba-tiba Sam menyerangnya hingga membuat Nyonya Eng terjatuh. Saat Sam mencekiknya, dia mengambil stick dan menusuk Sam hingga game. Di saat Nyonya Eng ngasuh karena kelelahan habis bertempur, suaminya mendekatinya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Tapi istrinya tak mau memaafkan dan bahkan marah terhadap Dr. Eng. Dan di saat itulah Sam bangkit dan akan menyerang Nyonya Eng kembali. Tapi kali ini kalah cepat dengan Nyonya Eng dan dia pun akhirnya dihajar sampai bener-bener game over. Dan film pun berakhir. Terima kasih. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa matikan kompor, matikan listrik, dan mengunci pintu sebelum bepergian. Dan jangan lupa istri di bawah. Bener nggak bos? Sakarepmu.